Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini dengan judul Hati Penurut. Hati Penurut. Sebelum kita bacakan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami rindu untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, akan memberkati kami, akan menyiapkan hidup kami hari ini. Tidak kehausan, tidak kelaparan akan firman Tuhan. Tetapi hari ini kami boleh berjalan mengawali hari yang baru hari ini. Sampai pada malam nanti kami kuat karena firman Tuhan adalah roti hidup dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih untuk pekabaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, judul renungan harian kita untuk hari ini, yaitu Hati Penurut. Ayat kita untuk hari ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita memperhatikan ayat ini, persyaratan untuk menuruti segala perintah Allah, sebenarnya ini bukan persyaratan, tetapi sebenarnya ini adalah langkah mudah. Bagaimana dengan mudah kita menuruti perintah Allah? Maka jawabannya adalah kita harus mengasihi Allah. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita akan dengan mudah menuruti apa saja yang Tuhan mau kita lakukan. Asalkan kuncinya adalah kita mengasihi Dia. Sama seperti kita mencintai, mengasihi pasangan hidup kita. Sama seperti kita mencintai suami kita atau istri kita. Kalau kita mencintai mereka, maka pasti kita akan buat apa saja untuk mereka. Apa saja yang mereka suruh, apa saja yang mereka minta kita buat, kita akan lakukan. Demikian pula dengan Kristus. Apabila kita mengasihi Dia, pasti kita akan mengikuti atau menuruti apa saja yang dapat kita buat untuk Dia. Mari kita dengarkan keterangan dari buku Pulang ke Rumah ini, yang terambil dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 309 dan 310. Tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Janji juru selamat diberikan dengan syarat. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ia menyelamatkan manusia, bukannya dalam dosa, melainkan dari dosa. Dan mereka yang mengasihi Dia akan menunjukkan kasih mereka oleh penurutan. Penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita. Menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. Sehingga bila menurut Dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah, karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Jadi, saudara, mari kita lihat di sini efek daripada mengasihi Tuhan
maka kita akan menuruti apa yang Dia mau, dan kita pasti akan melakukan apa yang Dia mau, sehingga pasti kita akan membenci yang namanya dosa. Selanjutnya, sebagaimana Kristus hidup sesuai dengan hukum dalam kemanusiaan, demikian juga kita dapat berbuat jika kita mau berpegang pada yang kuat, supaya memperoleh kekuatan. Tetapi jangan hendaknya kita memindahkan tanggung jawab kewajiban kita kepada orang lain dan menunggu mereka mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh bergantung mengharapkan nasihat manusia. Tuhan akan mengajarkan kewajiban kita kepada kita sama relanya, seperti Ia mau mengajar orang lain. Kalau kita datang kepadanya dalam iman, Ia akan mengucapkan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Hati kita sering akan menyala bila Dia datang dekat untuk bergaul dengan kita, sebagaimana yang diperbuatnya dengan Henokh. Mereka yang memutuskan tidak berbuat apa-apa dalam hal apapun yang tidak menyenangkan Allah akan mengetahui sesudah menyampaikan persoalan mereka di hadapannya, jalan mana yang harus ditempuh. Dan mereka akan menerima bukan saja kebijaksanaan, melainkan kekuatan. Kuasa untuk menurut, kuasa untuk melayani akan diberikan kepada mereka, sebagaimana yang telah dijanjikan Kristus. Apa saja yang diberikan kepada Kristus, yaitu segala perkara untuk mencukupkan keperluan manusia yang sudah jatuh. Diberikan kepadanya sebagai kepala dan wakil manusia. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini lebih jauh ditulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Sekali lagi, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya jika kita menuruti segala perintahnya. Dan landasan menuruti perintahnya adalah kita mengasihi Dia. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna, hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya. Suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Aku akan minta kepada Bapa, katanya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sekali lagi saudara-saudara, menuruti Allah itu sangat penting. Dan rahasia dimampukan untuk menuruti Allah, menuruti Yesus Kristus adalah kita mencintai, kita mengasihi Allah, kita mencintai Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan menolong kita hari ini, baiklah kita memiliki hati yang untuk suka menurut, tetapi yang paling terutama adalah hati untuk mencintai Allah, mencintai Yesus Kristus, dan mencintai setiap kebenaran yang kita dapatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pekabaran di pagi hari ini. Sungguh ajaib, oleh karena Engkau penuh kasih telah memberikan roti hidup untuk kami. Biarlah roti hidup ini akan menjadi berkat sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami yang diam di rumah oleh karena wabah virus corona, kuatkan kami Tuhan. Selalu di depan, di jauh, di sana bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada di ujung jalan yang terbaik itu. Tetapi sementara kami jalan di dunia ini, Tuhan menjaga setiap langkah kaki kami. Kami tidak mau terlalu pusing dengan wabah virus corona ini, tetapi kami tahu Tuhan akan terus menjaga kami. Berdoa untuk setiap pendengar dimanapun berada, baik yang sering mendengarkan suara hamba-Mu dalam renungan ini, biarlah Engkau memberkati mereka semua. Tuhan, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Shalom.